Saya Andawa, pemimpin dari perusahaan BI Corner. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi. Di sini, saya menjabat sebagai direktur utama yang memimpin langsung divisi administrasi yang beranggotakan 10 orang. Saya Arga, asisten sekaligus pendamping kerja Pak Andawa. Kerja saya sebenarnya sederhana, memastikan apa yang beliau inginkan tercapai. Namun di prosesnya, saya juga terkadang memberikan arahan dan saran. Ya, walaupun terkadang tidak didengarkan. Saya sudah bilang, sistem manual itu lebih efisien menurut saya. Jadi nggak perlu memperpanjang diskusi lagi. Pak, izinkan saya bicara. Keputusan ini kurang tepat. Justru sistem digital lebih mempercepat alur kerja. Natasha, saya pemimpin di sini. Saya yang menentukan. Kita tidak akan memakai sistem digital. Titik. Sebagai seorang pemimpin, saya sudah terbiasa mengambil keputusan cepat, tidak terlalu mendengarkan pendapat orang. Karena menurut saya, kerjaan malah menjadi tidak efisien. Dulu pernah, saya mencoba untuk mendengarkan, tapi hasilnya makin kacau. Jadi menurut saya, keputusan terbaik itu ya keputusan saya sebagai seorang pemimpin. Pak Andawa itu punya visi yang besar, itu harus diakui. Tapi beliau seringkali mengambil keputusan tanpa melihat keadaan lapangan. Para staf pun sudah berusaha menyampaikan, namun ruang itu jarang terbuka. Saya lihat minggu ini banyak laporan yang tidak sesuai standar. Ada keterlambatan, ketidakrapihan, dan inisiatif yang tidak sesuai instruksi saya. Maaf Pak, untuk laporan pendapatan kemarin tuh sebenarnya tim sudah... Kalau benar sudah, hasilnya nggak akan seperti ini. Mungkin ada kendala teknis, Pak. Coba kita dengarkan detailnya dulu. Kita nggak butuh alasan, kita ini butuh hasil. Maaf Pak, kami sudah bekerja sesuai dengan SOP. Tapi memang volume penjualan minggu ini lebih besar dari biasanya. Kami butuh koordinasi tambahan supaya tidak ada. Kenapa setiap saya meminta kualitas yang lebih baik, kalian selalu meminta tambahan? Entah itu tambahan orang, tambahan waktu, bahkan tambahan koordinasi. Sebenarnya kapan kalian siap bekerja tanpa alasan? Pak, bukan masalah minta tambahan, kami hanya ingin pekerjaan tidak salah. Kalau koordinasinya kurang, data bisa kacau. Itu bukan alasan, itu fakta lapangan. Jadi menurut kamu, saya tidak paham kondisi lapangan? Pak, maksud Miranda, Bapak itu tidak pernah melihat prosesnya secara langsung. Bapak itu hanya meminta hasil. Kami sudah berusaha keras Pak, tapi kalau setiap masukan dianggap membantah, kami bingung Pak harus bagaimana. Karena tugas kalian itu bukan memberi masukan, tetapi mengikuti instruksi. Kalau begitu apa gunanya rapat, Pak? Kalau keputusannya sudah final, kenapa kami dipanggil lagi? Kalau kamu tidak cocok dengan cara memimpin saya, pintu selalu terbuka. Izinkan saya menjelaskan sedikit. Rapat ini bukan untuk menjatuhkan Bapak. Tim hanya menjelaskan bagaimana pekerjaan berjalan dengan lancar. Jika Bapak setuju, kita bisa atur ulang. Supaya Arga, jangan ikut memprovokasi. Oke, rapat selesai. Minggu depan saya nggak mau dengar alasan apapun lagi. Kalau kalian tidak siap bekerja, segera lapor ke saya. Supaya saya bisa cari orang yang lebih siap. Gila ya, kalau kayak gini terus, bisa-bisa aku nggak bakal betah kerja di sini. Sama aja, aku juga nggak bakal kuat kalau pendapat kita nggak dihargai. lah, kalian kenapa? Emang ada apa tadi? Kami cuma mau jelasin kondisi kerjaan, Pak. Tapi dia malah marah-marah lagi. Kami malah dituduh ngeluh. Padahal kami cuma mau memperbaikin. Pak, apa kami ini nggak ada nilainya di mata beliau? Bukan seperti itu. Kalian itu semua berharga. Jika tidak ada kalian di perusahaan ini, pekerjaan tidak akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau terus begini Pak, kami capek. Udah, kalian tenang aja dulu. Biar saya yang bicara sama dia. Bisa, Pak? Masuk.
Jadi begini Pak, saya mau bicara. Kalau kamu mau membela staf lagi, saya nggak ada waktu. Pak, semua orang itu butuh diingatkan, termasuk pemimpin. Arga, kamu itu bawahan saya. Jangan lupa posisimu. Dan saya tidak lupa dengan itu Pak. Tapi Bapak sepertinya lupa. Staf kita itu manusia, bukan robot yang siap disalahkan. Mereka itu terlalu sensitif. Dunia kerja itu keras. Kalau mereka nggak sanggup, silakan keluar. Pak, mereka itu bertahan karena saya, bukan karena gaya kepemimpinan Bapak. Setiap mereka merasa takut, bingung, bahkan hilang arah, mereka selalu datang ke saya, Pak. Bukan berarti para staf datang ke saya menggeser posisi Bapak. Pak, saya bicara seperti ini bukan karena saya melawan. Saya hanya mengingatkan, jika Bapak terus begini, Bapak tidak cuma kehilangan karyawan, tapi kehilangan jati diri Bapak. Karyawan yang lain. Mari, Pak. Permisi sebelumnya. Nah, di sini kita nggak rapat, cuman mau ngobrol-ngobrol santai aja. Saya sebagai pemimpin di perusahaan ini ngucapin banyak terima kasih kepada kalian semua yang udah mau berkontribusi penuh terhadap perusahaan, dan juga saya mau minta maaf belakangan itu untuk diri sehingga kalian tidak bisa menyampaikan aspirasi atau pendapat kalian masing-masing. Untuk kedepannya saya berjanji saya akan terus memperbaiki diri dan mendengarkan semua pendapat-pendapat kalian. Saya percaya jika semua berjalan dengan diskusi, semua akan mendapatkan jawaban yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih dan minta maaf untuk rekan-rekan semua. Bagaimana Natasha? Sudah paham kan alurnya? Kalian lagi cek laporan yang tadi? Benar Pak. Jadi ini laporan kita Pak. Coba saya. Saya lihat kalian udah kerja keras dan juga saya baru lihat ternyata beban kerja kalian sebesar. Coba ini semua berkat dari karyawan kita Pak yang penuh dengan semangat. Kami cuma takut salah Pak. Sebelumnya saya makasih sama kamu warga yang udah bantu ingetin saya dan juga bantu para karyawan juga. Baik Pak, sama-sama. Sudah sewajibnya saya untuk mengingatkan Bapak karena saya sebagai asisten Bapak. Oke. Semua orang kebanyakan ketawa.
sekalian, Putri lagi cek. Jantung yang ngesan. Menggunakan saya sendiri. Ayo, langsung lah. 9 dan 9. Ya, belum kasih banyak daga, Mangga. Kok gua? Pemimpin itu Langsung. 2, 3. Kalaupun emang beneran jadi bakal kacau banget kita. Langsung aja ke gua. 2, 3. mana Natasha? Satu, dua. Mana pink aja? Mau pink? Lupa gue. Sekali lewat. Ulang lagi. Selamat pagi. Gak ada yang jawab. Kalau mereka sampai bilang ke Arga, berarti mereka benar-benar tertekan. Waktu itu saya berasa ini harapan jaya. Sambil mendaratkan jas itu aja ada kayak gitunya. Itu udah bagus. Ngupil tahan dawan. Saya berharap Harap. Ya, semuanya sekarang udah sangat kondusif dan juga udah terarah. panjang amat. Iya Pak, iya. Ngomong-ngomong jangan sampai situ. Bukan masalah minta tambahan, kami hanya ingin pekerjaan cepat. Ayo tidak salah-salah. Bukan, tetapi mengikuti instruksi. Rapat ini bukan untuk menjatuhkan Bapak. Tim hanya menjelaskan. Sama aja aku juga nggak bakal kuat kalau pendapat kita nggak dihargai. Sama aja kita 7 orang. Udah lu pertama ya lari nanti abis itu. Udah lihat apa? Ininya kan kontennya doang kan? Mau ikut. Iya ikut. Sabar bang. Nih. Itu aja di number. Gak bawa baju dia. Kita nggak bawa baju kan kita berapa 6 scene. Abis itu nggak mungkin dong bajunya sama terus. Yang bener lu ah. Lu nggak baju tuh ini. Kan udah. Gimana Natasha? Ayo berenang lagi. Gue udah mau kesana. Butuh orang lewat nggak sih? Butuh. Iya. Aku mau lewat nih. Bagaimana Natasha? Sama Pandawa. Tolong dong agak senyum-senyum gitu kayak ketawa-ketawa gitu. Ketawa oke. Ayo Sista, mana ini? Matiin sis. Saya dulu. Cepat gue dulu. Dadah, dadah, woy.